MotoGP Prancis dimulai dengan tanda-tanda kejutan besar sudah terlihat sejak hari pertama. Honda mendadak tampil menakutkan setelah Johann Zarco menjadi yang tercepat di lintasan kering, membungkam anggapan bahwa mereka hanya cepat saat hujan. Lebih mengejutkan lagi, Joan Mir juga ikut menembus Q2. Apakah ini pertanda kebangkitan Honda yang sesungguhnya? Di kubu Ducati, situasinya justru terbalik. Marc Marquez kembali terseok dan harus berjuang dari Q1 setelah mengakui dirinya sendiri yang menjadi masalah. Namun di tengah sulitnya Marc Marquez, Pecco Bagnaia justru mulai terlihat tajam dan nyaman dengan motor barunya. Jika Pecco benar-benar kembali ke performa terbaik, ancaman besar untuk para rival bisa segera dimulai di Le Mans. Dan Aprilia juga diam-diam datang membawa ancaman serius. Marco Bezzecchi dan Jorge Martin sama-sama langsung lolos ke Q2. Meski keduanya merasa motor masih belum sempurna, mereka cepat, tapi tetap tenang dan tidak banyak bicara. Justru sikap itulah yang membuat Aprilia semakin berbahaya, karena mereka tampak menyimpan sesuatu untuk saat yang tepat. Dari Yamaha menghadirkan cerita paling kontras. Alex Rins mengejutkan semua orang dengan lolos ke Q2, sementara Fabio Quartararo justru terjebak di Q1 pada balapan kandangnya sendiri. Toprak Razgatlioglu pun masih terseok dan mengakui kesalahannya sendiri. Bagi Indonesia punya alasan bangga karena Veda Ega Pratama bangkit dramatis di akhir sesi Moto3 dan lolos ke Q2. Le Mans baru saja dimulai, tapi aroma drama besar sudah terasa di semua kelas. Nah, seperti apa lengkapnya dan serunya, kita bahas. Buat teman-teman pecinta MotoGP yang suka berita lebih tajam dan lebih update, bisa langsung berlangganan di TNT. Cukup mulai dari 10.000 saja, sudah mendapatkan konten eksklusif yang update lebih banyak setiap hari tentang progres, perkembangan teknik, dan juga rumor transfer. Salam TNT MotoGP. Honda. Johann Zarco mengirimkan pesan tegas jelang MotoGP Prancis setelah tampil sebagai pembalap tercepat di Le Mans. Pembalap tuan rumah itu tampil impresif di lintasan kering dan langsung membungkam anggapan bahwa Honda hanya bisa kompetitif ketika hujan turun. Selama ini, performa kuat Zarco kerap dianggap lebih karena kemampuan pribadinya di trek basah, bukan karena peningkatan motor Honda. Pandangan tersebut muncul usai kemenangan sensasional Zarco di Le Mans musim lalu dalam kondisi hujan. Banyak pihak menilai Honda hanya terbantu cuaca dan skill Zarco saat lintasan licin. Namun kali ini, Zarco menjawab semua keraguan dengan cara paling meyakinkan. Menjadi yang tercepat di trek kering dan masuk jajaran elit pembalap tercepat sepanjang sesi latihan. Zarco sendiri menegaskan bahwa lonjakan performanya ini datang dari perkembangan Honda yang mulai menunjukkan arah positif. Dia merasa tim kini menemukan setelan motor yang lebih sesuai, sehingga kepercayaan dirinya meningkat dan potensi motor dapat dimaksimalkan di setiap tikungan. Fondasi motor yang sebelumnya sulit dimanfaatkan, kini perlahan berubah menjadi paket yang lebih kompetitif. Momentum positif sejak Austin dan Jerez kini berlanjut di Le Mans. Hal itu membuat Zarco memiliki peluang besar tampil habis-habisan di depan publik sendiri. Jika ritme tersebut bertahan hingga balapan utama, Zarco bukan hanya menjadi harapan tuan rumah, tapi juga simbol kebangkitan Honda di musim ini. Namun, di tengah performa gemilang tersebut, Zarco sempat tersandung masalah di luar lintasan. Pembalap LCR Honda itu dijatuhi denda €1.000 karena dianggap melanggar prosedur latihan start. FIM MotoGP menilai aksinya berpotensi membahayakan karena melakukan percobaan saat kedua setelah sempat berhenti, sesuatu yang dilarang dalam regulasi. Meski terkena sanksi finansial, hukuman itu tidak mempengaruhi catatan waktu maupun peluangnya sepanjang akhir pekan. Zarco tetap menjadi salah satu kandidat kuat di Le Mans berkat kecepatan impresif yang sudah dia tunjukkan sejak awal sesi. Kini, tantangan bagi pembalap Prancis itu adalah mengubah kontroversi kecil tersebut menjadi tambahan motivasi untuk mengejar hasil besar. Dan menariknya, kekuatan Honda ternyata bukan hanya datang dari Zarco semata. Joan Mir juga tampil solid dan langsung mengamankan tiket ke Q2 dan menyebut Jumat di Le Mans sebagai salah satu hari terbaiknya musim ini. Mir merasa nyaman dengan motor, sementara karakter sirkuit Le Mans yang minim tikungan panjang dinilai lebih cocok untuk Honda. Jika tren ini berlanjut, Honda berpeluang besar mencetak hasil mengejutkan dan menegaskan bahwa kebangkitan mereka kini benar-benar nyata.
Sedangkan dari Ducati, Marc Marquez kembali mengalami hari sulit di MotoGP Prancis 2026 setelah gagal langsung lolos ke Q2 usai sesi latihan di Le Mans. Ini menjadi pertama kalinya sejak GP Indonesia tahun lalu. Dia harus melalui jalur Q1, menandakan performanya masih belum stabil. Marquez hanya mampu berada di posisi ke-13 dan mengakui masalah utama bukan terletak pada motor Ducati, melainkan dirinya yang belum mampu mengeluarkan kecepatan terbaik. Juara dunia 9 kali itu menilai Ducati sebenarnya bekerja sangat baik. Terbukti para pembalap lain mampu mengisi posisi depan. Namun dirinya merasa masih kehilangan kepercayaan diri dan belum siap bertarung di level tertinggi. Marquez bahkan secara terbuka menyebut bahwa musim ini dia lebih lambat dibanding pembalap Ducati lainnya. Sebuah pengakuan yang menunjukkan betapa berat proses adaptasinya yang sedang dijalaninya. Berbanding terbalik dengan Marc Marquez, Pecco Bagnaia justru tampil meyakinkan dengan menutup hari pertama di posisi ketiga tercepat, meski sempat terjatuh di akhir sesi. Pembalap Italia itu mulai merasakan hasil positif di tes Jerez, termasuk pengembangan baru pada motor Ducati. Dia mengaku kini lebih nyaman saat mendorong motor, mampu mengelola ban dengan baik dan merasakan langkah maju yang nyata. Meski masih mengeluhkan kemampuan motor saat memasuki tikungan, Bagnaia tampak jauh lebih kompetitif dibandingkan beberapa seri sebelumnya. Dia juga menegaskan kecelakaannya kali ini terjadi karena sedang menekan batas, bukan akibat kehilangan feeling seperti sebelumnya. Jika tren ini terus berlanjut, Bagnaia berpeluang menjadi ancaman serius di Le Mans. Sementara Marc Marquez masih harus bekerja keras keluar dari fase melambat yang harus membayangi musimnya. Sedangkan dari Aprilia menunjukkan kesiapan bersaing sejak hari pertama, namun tetap menjaga sikap rendah hati. Marco Bezzecchi bangkit dari posisi ke-14 pada sesi awal untuk menutup latihan di urutan ke-7 dan mengamankan tiket langsung ke Q2. Meski hasilnya positif, pemimpin klasemen itu menegaskan dirinya belum sepenuhnya puas karena masih merasa ada beberapa area yang perlu dibenahi pada motor maupun gaya berkendara. Bezzecchi menilai Le Mans adalah sirkuit yang sangat menuntut presisi karena selisih waktu antar pembalap begitu rapat. Menurutnya, sedikit kesalahan saja bisa membuat posisi berubah drastis. Karena itu, fokus utamanya bukan sekedar mengejar waktu tercepat, melainkan terus memperbaiki pengereman, ketepatan masuk tikungan, serta stabilitas motor, terutama saat menggunakan ban lunak. Sikap tersebut menunjukkan Aprilia datang dengan kepercayaan diri, tapi tetap realistis menghadapi persaingan ketat. Di sisi lain, Jorge Martin juga langsung lolos ke Q2 setelah finish ke-6 tercepat. Namun juara dunia itu secara jujur mengakui hasilnya tidak berjalan mulus. Dia merasa ritme pagi ini kurang baik, sempat mengalami kecelakaan lalu harus bekerja keras mengembalikan rasa percaya diri di atas motor. Meski begitu, Martin tetap mampu bangkit dan menutup hari dengan hasil yang cukup solid. Martin menegaskan masih ada pekerjaan rumah pada Aprilia, terutama soal suhu ban depan dan kenyamanan saat mendorong motor hingga batas maksimal. Kendati demikian, dia tetap tenang menghadapi akhir pekan ini, termasuk kemungkinan hujan di Le Mans. Dengan Bezzecchi dan Martin yang sama-sama kompetitif namun tidak terlena, Aprilia terlihat siap memberikan yang terbaik tapi tetap kalem dan fokus pada pengembangan performa. Dari Yamaha, MotoGP Prancis kali ini menghadirkan kejutan besar bagi Yamaha pada hari Jumat. Alex Rins tampil luar biasa dengan menutup sesi latihan di posisi ke-8 besar dan langsung mengamankan tiket ke Q2. Hasil ini terasa spesial karena Yamaha dalam beberapa musim terakhir jarang mampu menempatkan pembalapnya langsung ke sesi penentuan. Sehingga performa Rins menjadi angin segar bagi proyek pabrikan Jepang tersebut. Rins mengaku sangat puas karena hasil itu lahir dari kerja keras panjang tim. Ditambah perkembangan terbaru Yamaha yang mulai memberikan dampak positif. Dia menilai motor memang belum sempurna, tetapi paket terbaru termasuk pembaruan aerodinamika dan peningkatan feeling saat menikung membuatnya lebih percaya diri untuk mendorong hingga batas maksimal. Menurut Rins, ketika dia merasa nyaman dengan motor dan ban, kecepatan bisa kembali muncul seperti masa terbaiknya. Meski begitu, Rins tetap realistis dan mengakui Yamaha masih memiliki masalah klasik, terutama motor yang sulit berbelok, ban belakang yang mudah spin dan pengereman yang belum ideal. Karena itu, dia memilih tetap rendah hati dan fokus menjalani sesi demi sesi. Baginya, lolos ke Q2 memang penting, tapi pekerjaan besar Yamaha belum selesai dan konsistensi tetap menjadi tantangan utama. Di sisi lain, Fabio Quartararo justru masih harus berjuang dari Q1 setelah hanya finish di posisi ke-17 pada hari pertama balapan kandangnya. Juara dunia asal Prancis itu membuat waktunya tertinggal. Quartararo menyebut Yamaha kini memiliki banyak data dari motor Rins untuk dipelajari, sesuatu yang bisa menjadi modal penting menjelang kualifikasi. Dia berharap tim mampu menemukan solusi agar bisa bangkit di hari Sabtu. Meski harus memulai dari Q1, Quartararo tetap berpotensi berbahaya jika mampu memperbaiki feeling motor, apalagi dukungan publik tuan rumah akan menjadi dorongan tambahan baginya.
Sementara itu, Toprak Razgatlioglu secara terbuka mengakui performanya yang buruk di posisi 20 adalah kesalahannya sendiri. Pembalap pramak Yamaha itu mengaku masih belajar memahami karakter Le Mans dan terkejut melihat ketatnya persaingan, karena hampir seluruh pembalap terpaut kurang dari 1 detik. Toprak juga mengatakan dirinya terus beradaptasi dari gaya Superbike ke MotoGP, termasuk belajar jalur balap dengan mengikuti Ai Ogura. Dia memuji Rins yang mampu membuktikan Yamaha bisa kompetitif dan menjadikan hasil tersebut sebagai motivasi untuk bangkit. Sedangkan dari Indonesia, Veda Iga Pratama mulai menunjukkan kebangkitan pada sesi latihan Moto3 Prancis kemarin. Setelah menghadapi tantangan berat di lintasan yang terkenal teknis tersebut, pembalap muda Indonesia akhirnya mampu mengamankan tiket langsung ke Q2 usai finish di posisi ke-9 dengan catatan waktu 1 menit 40,779 detik. Hasil ini menjadi sinyal positif setelah performanya sempat naik turun sepanjang sesi. Sejak menit-menit awal, Veda langsung tampil agresif dan mampu bersaing di barisan depan. Dia bahkan sempat menempati posisi ketiga lalu naik ke urutan kedua dalam 10 menit pertama. Persaingan berlangsung sengit. Sementara sejumlah insiden mewarnai sesi latihan, termasuk kecelakaan yang dialami pemuncak klasemen Maximo Quiles serta Alvaro Carpe. Memasuki pertengahan sesi, posisi Veda sudah terancam karena catatan waktunya belum berkembang. Dia perlahan terlempar dari 10 besar dan sempat turun hingga posisi 16. Saat waktu tersisa 7 menit, situasi tersebut membuat peluang lolos langsung ke Q2 berada dalam tekanan besar. Terlebih para rival terus mempertajam waktu putaran mereka. Namun di saat momen penentuan tiba, Veda menunjukkan mental kuat. Dalam 4 menit terakhir dia mencetak lap terbaik dengan sempat mengangkat posisinya ke-5 sebelum akhirnya finish di urutan ke-9. Hasil itu cukup untuk mengamankan tempat Q2 dan menjaga asa memperebutkan pole position. Kebangkitan di saat krusial menjadi bukti bahwa Veda tetap mampu kompetitif di tengah tekanan besar.